Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrinah Waidah dengan NIM 2007411 dari kelas 4B Sistel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Submarine Cable Telegraphy Map dan IPv4. Yang pertama, Submarine Cable Telegraphy Map. Kabel bawah laut pertama diletakkan oleh Jacob and John Watkins Braid bersaudara pada tahun 1850. Kabel bawah laut pertama tersebut berfungsi sebagai penghubung telegraf yang melintasi Selat Inggris yang memisahkan Inggris dan Prancis. Generasi berikutnya membawa kabel bawah laut sebagai penghubung komunikasi telepon dan kemudian data komunikasi. Seluruh kabel modern menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa data digital, yang kemudian juga untuk membawa data telepon, internet, dan juga data pribadi. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1990-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Di Indonesia memiliki beberapa sistem kabel telekomunikasi. Di antaranya ialah Indonesia Global Gateway System, Konsorsium Thailand Indonesia Singapore, XL Bali Lombok Submarine Cable System, dan Sumatera Bangka Cable System. Selanjutnya, pembuatan kabel bawah laut. Pembuatan kabel bawah laut wajib sesuai dengan aturan IEC Standard 60288, di mana desain dan pembuatannya memang ditujukan untuk penggunaan di dalam air, seperti diletakkan di atas dasar laut atau ditanam di bawah dasar laut. Kabel bawah laut wajib tahan terhadap aktivitas gempa, aktivitas gunung berapi bawah laut, hewan laut, dan juga ranjau atau jaring pelaut. Kabel bawah laut terdiri dari 8 susunan. Yang pertama yaitu dimulai dari optical fiber atau serat optik, yang merupakan sarana transmisi data. Serat-serat tersebut kemudian dilapisi dengan proto-rheum jelly untuk pelumasan dan untuk menjaga agar serat tetap pada tempatnya di dalam rakitan kabel. Lapisan selanjutnya yaitu copper of aluminium tube, kemudian polikarbonat, kemudian aluminium water barrier, selanjutnya stranded steel wires, selanjutnya mylar tape, dan yang terakhir lapisan paling teratas yaitu polyethylene. Kabel tersebut umumnya memiliki diameter sebesar 69 mm dan berat sekitar 10 kg per meternya. Kabel bawah laut tidak seluruhnya ada di dasar laut. Jika berada di dekat pantai, kabel dikubur di bawah dasar laut agar lebih aman. Sedangkan jika di laut dalam, kabel akan diletakkan langsung di dasar laut. Peletakan kabel bawah laut dilakukan dengan cara diangkut menggunakan kapal pukat khusus. Sebelum kapal untuk peletakan kabel dioperasikan, sebelumnya sudah dikirim kapal khusus untuk memetakan dasar laut. Tujuannya yaitu untuk menghindari area yang banyak lubang bawah laut, area vulkanis, dan area dasar laut yang banyak naik turunnya. Penyebab kesalahan kabel. Beberapa di antaranya yaitu disebabkan karena adanya kegiatan penangkapan ikan, kegiatan penjangkaran, dan masa ketahanan kabel. Masa ketahanan kabel biasanya sampai 25 tahun. Namun sebelum ketahanan tersebut habis, terkadang terdapat kabel bawah laut yang sudah dilepas pemasangannya, karena bandwidth yang diciptakannya sudah sangat lambat, ataupun kondisi kabel yang sudah usang. Pembahasan yang kedua yaitu IPv4, Internet Protocol Address atau IP address, merupakan suatu kode pengenal komputer pada jaringan atau disebut dengan identitas dari pemakai internet. Oleh karena itu, satu alamat pengguna dengan yang lainnya harus bersifat unik, tidak boleh sama. IPv4 diciptakan oleh suatu organisasi bernama DARPA pada tahun 1970. Pada awalnya, IP dibuat untuk memfasilitasi antara hubungan beberapa organisasi di Departemen Pertahanan Amerika, yaitu yang bernama ARPA. Sebelum adanya IP, jaringan memiliki protokol tersendiri. Kemudian dibuatlah Internet Protocol versi 4 atau IPv4.
IP address memiliki dua jenis, yaitu IP publik dan IP privat. IP privat merupakan IP address yang khusus digunakan untuk jaringan lokal LAN. IP privat tidak bisa langsung terhubung langsung ke internet tanpa melalui NAT. Kemudian IP publik merupakan IP address yang biasanya langsung terhubung ke jaringan publik atau internet. Pada IP publik, penggunaannya ditentukan oleh ISP. ISP ini bersifat unik dan tidak ada yang sama. Selanjutnya, cara mengecek IPv4 publik. Terdapat beberapa cara untuk mengecek IP publik pada suatu komputer. Cara yang pertama dapat dicek dengan menuliskan "What is my IP" pada search bar Google. Setelah ditekan Enter, akan langsung muncul IP publik pada komputer yang sedang digunakan. IP publik pada komputer saya saat ini adalah 180.244.166.90. Cara yang kedua yaitu dapat dicek melalui laman "What is my IP". Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengkonversi IP address publik ke bilangan biner, atau bisa disebut dengan cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Pertama, saya akan mengkonversikan bilangan 180 ke bilangan biner dahulu. Caranya yaitu dengan mencari bilangan dengan pangkat terbesar dari bilangan pokok 2. Hasil dari bilangan berpangkat tidaklah lebih besar dari bilangan yang mau kita konversikan ke bilangan biner. Oleh karena itu, dipilihlah bilangan 128 yang merupakan bilangan dengan pangkat terbesar dari bilangan pokok kedua. Tulis angka 1 di bawah kotak tersebut, kemudian kurangkan 180 dari bilangan awal, maka akan didapatkan hasil 180 dikurang 128 sama dengan 52. Kemudian cari bilangan yang lebih kecil dari 52, yaitu di sini 32. Terus angka 1 di bawahnya. Selanjutnya, cari bilangan yang lebih kecil dari 20. 20 didapat dari 52 dikurang 32. Bilangan yang lebih kecil dari 20 di sini ada 16. Terus angka 1 di bawahnya. Kemudian kurangkan hasil yang diperoleh sebelumnya, 20 dengan 16 sama dengan 4. Terus angka 1 di bawah kotak 4. Kemudian kurangkan 4 kurang 4 sama dengan 0. Jika hasilnya telah 0, kita telah mengisi kotak di bawah hasil bilangan berpangkat dengan angka 0. Selanjutnya, mengkonversi bilangan 244. Caranya sama seperti tadi, dan didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, mengkonversi bilangan 166, dilanjut mengkonversi bilangan 90. Hasil akhir dapat konversi bilangan dari 180 yaitu 101101000, hasil konversi bilangan 244 yaitu 1110100, hasil konversi bilangan dari 166 sama dengan 101001110, kemudian bilangan 90 sama dengan 1011010. Jika semua hasil tersebut digabungkan, maka akan mendapatkan hasil konversi dari IP publik. Jika semua hasil tersebut digabungkan, maka akan mendapatkan hasil konversi dari IP publik komputer saya, yaitu 0101101, 011000101, 0010111, 001011101. Iya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.